Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader, channel yang akan membahas beberapa saham menarik setiap hari secara up to date. Disclaimer on bahwa apa yang disampaikan oleh Joy Trader adalah edukasi dan informasi umum, bukan paksaan ataupun ajakan untuk jual beli saham. Investasi jual beli yang dilakukan oleh Sobat Trader adalah keputusan Sobat Trader masing-masing. Harus berdasarkan analisa Sobat Trader sendiri. Tentu apa yang kami sampaikan juga harusnya bisa bermanfaat buat Sobat Trader semuanya. Dan semoga memberi manfaat bagi Sobat Trader semuanya yang menonton video ini. Kali ini karena weekend, kembali kita akan membahas saham sektoral, yaitu saham sektoral properti yang pada perdagangan Jumat menguat. Kira-kira kenapa? Karena berita ini kemarin Kamis jam 6. Pemerintahan Prabowo berencana hapus 16% pajak rumah MBR. Ya, coba kita baca. Pemerintahan Prabowo Gibran benar-benar akan menjadikan sektor perumahan dan properti menjadi program prioritas untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang sudah dijanjikan minimal 8% per tahun. Semoga terkabul ya. Tentu ini akan berdampak baik untuk kita semua. Selain akan membentuk kembali pemerintahan khusus perumahan, pemerintahan baru tersebut akan banyak memberikan insentif untuk mencapai target ambisius membangun 3 juta rumah rakyat setiap tahun atau sebanyak 15 juta dalam 5 tahun. Semoga Sobat Trader bisa kebagian ya. Ketua Satgas Perumahan Pemerintahan Prabowo Gibran, Hasim Joyo Hadikusumo mengatakan, jual beli rumah untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah MBR akan diberikan insentif pajak guna membantu mengentaskan masalah ekonomi. Satgas sudah beberapa kali membahas dengan industri untuk menghapus PPN sementara untuk 1 hingga 3 tahun pertama. Dari 21% total pajak, rekomendasinya akan dihapus sebesar 16%. Ini dasar argumentasinya adalah untuk mengentaskan kesenjangan ekonomi, kata Hasim saat menghadiri Propertinomic Real Estate Indonesia Kamis kemarin ya. Seperti diketahui, pembeli dalam transaksi jual beli rumah saat ini dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 11% dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB sebesar 5%. Sedangkan penjual dikenai pajak penghasilan PPh sebesar 5%. Hasim menambahkan, kehilangan potensi pendapatan negara dari insentif pajak tersebut akan digantikan dari pendapatan lain. Wah, bagus ini nanti ke depannya untuk sektor properti. Nanti akan ada Kementerian Penerimaan Negara yang akan menangani itu, imbu Hasim. Dalam kesempatan yang sama, anggota Satgas Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Boni Z Minang, menjelaskan rencana penghapusan pajak untuk MBR tersebut berawal dari permintaan pengembang yang tergabung dalam REI tadi, Real Estate Indonesia, ketika wacana menghidupkan kembali Kementerian Perumahan ditiupkan. Kedua Satgas Perumahan merekomendasikan untuk sementara akan dihapus 16% dari total pajak sebesar 21%, ujarnya. Ia bilang pertimbangan Ketua Satgas merekomendasikan pemangkasan pajak itu bertujuan agar para pengembang mau masuk ke pasar MBR, sehingga sektor tersebut bisa memberikan kontribusi besar PDB Indonesia. Boni menekankan bahwa rencana penghapusan pajak tersebut untuk sementara hanya ditujukan untuk segmen MBR saja, tapi tidak tertutup kemungkinan untuk kelas menengah ke atas ada hal lain yang akan dibicarakan ke depannya, ujarnya. Lebih lanjut, Hasim mengungkapkan sektor perumahan diangkat pemerintahan Prabowo Gibran menjadi program prioritas karena belajar dari Cina. Tiongkok disebut bisa keluar dari kemiskinan setelah menjadikan sektor properti sebagai pilar pertumbuhan ekonomi dalam 35 tahun terakhir. Ia menyebut sektor itu punya peran besar dalam menggerakkan ekonomi karena memiliki keterkaitan dengan sekitar 180 industri lainnya. Jika kontribusi sektor properti dan perumahan saat ini baru sekitar 3% terhadap PDB, pemerintahan Prabowo akan mendorong bisa mencapai 25% ke depan. Wah, mantap ini.
dan seterusnya. Ya, tinggal sedikit dibaca sendiri. Intinya, karena berita ini tiba-tiba sektor properti hari ini menguat. Ya, mayoritasnya menguat, semua bahkan. Kita mulai dari BSDE yang hari ini menguat dengan volume yang cukup besar. Secara bandarmologi ada small akumulasi. Closing di 1275. Ada foreign masuk sebesar 11 miliar. Hari ini BSDE dibuka di harga 1190. Menguat cukup lumayan ya hari ini BSDE. Bagi sobat trader yang sudah punya dari harga bawah, masih bisa di hold tentunya. Dan kita sempat mention untuk entry di BSDE karena dekat dengan support ya. BSDE menguat 7,59%. Kita upload video itu tanggal 4 ya, tanggal 4 Oktober kita upload video sektoral properti. Closing saat itu 1170 dan kita sampaikan bahwa supportnya di 1150. Dan benar di tanggal 9 Oktober kena 1150 kemudian diangkat. Harusnya sobat trader ketika menonton video Joy Trader dan menganalisa sendiri berani entry ketika koreksi ke 1160. Setidaknya 1160, 1155, 1165 dapat ini. Dapat harga sini. Sekarang sudah floating profit 9%-an lebih ya. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah menonton video Joy Trader ketika pembahasan sektor properti. Pada saat itu, Joy Trader juga tidak ada pemikiran bahwa akan ada berita ini dan kemudian akan naik secepat ini. Tidak ada. Namun kita hanya mendasar pada technical di mana koreksi BSDE ini sudah cukup lama ya. Koreksinya sudah cukup lama dan sudah dekat dengan support. Ini harusnya menjadi support kuatnya 1150. Dan benar 1150 terkena dikit kemudian naik BSDE di tanggal 9 Oktober. Tidak kita bahas di video tanggal 9 Oktober karena memang ada saham-saham yang menarik yang lainnya dan memang pada saat itu volumenya tidak menarik. Baru menarik hari ini tanggal 11 Oktober, baru menarik ketika perdagangan Jumat. Maka ini masih akan ada potensi kenaikan menuju ke 1340 ya. Target berikutnya resist nih 1340. Kemungkinan akan bisa tercapai dalam waktu dekat karena volume hari ini cukup menarik meningkat. Bagi sobat trader yang sudah punya dari ke bawah bisa di hold. Kita coba membaca historical dari BSDE. BSDE ini ketika sudah naik, dia akan naik secara konsisten. Naik nih. Dari tanggal 6 Agustus naik. Naik, 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 naik. Naik 7 candle. Naik 7 candle konsisten. Dikit, 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 dikit tapi naik. Yang ini naik, 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 naik. 4 hari. 4 hari naik. Jadi, kenaikan hari ini yang disertai dengan volume kemungkinan akan diiringi dengan kenaikan berikutnya meskipun presentasinya tidak sebesar hari ini yang meningkat 7%, namun masih akan ada kemungkinan menuju ke 1340. Pada perdagangan hari Senin, jika ada koreksi minor ke 1250, kesempatan untuk average up bagi yang punya dari harga bawah atau kesempatan untuk entry baru bagi yang belum sempat punya. 1250 akan menjadi support minornya. Support terjauh ya di sini 1220. 1220, 1250 support minor. Koreksi 1250 bisa coba entry. Kalau di bawah turun ke 1220 average down, tidak apa-apa. Ini pada waktunya nanti akan uptrend cukup jauh. Kita coba lihat chart secara weekly.
secara weekly sudah naik dari 22 April ya. Berarti memang bandar-bandar ini sudah tahu bahwa akan ada pemangkasan suku bunga, sehingga memang sudah dibeli dari harga bawah 45%. Dengan harga saat ini sudah terjadi kenaikan 45% di BSDE dari bulan April. Belum ada setahun ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 7 bulan. 7 bulan sudah dapat 45% BSDE. Apalagi kalau misalkan kemarin di sini nih 50%. Bulan Agustus hanya 5 bulan. 50% 5 bulan BSDE. Sekelas BSDE yang sebenarnya juga likuiditasnya cukup besar, namun karena sudah tahu bahwa akan ada pemangkasan suku bunga, maka kenaikannya cukup cepat. Secara weekly cukup bagus ya, secara weekly naik konsisten. Ini bertahan di sini 1150, bertahan di 1150. Kemudian candle minggu ini karena closingnya hari Jumat, kita bahasnya di weekend, jadi terlihat jelas bahwa candle weekly di minggu ini solid dengan volume yang meningkat, sehingga ini sudah jelas membentuk swing low. Harusnya untuk 1 minggu 2 minggu depan bisa break 1340 dan melanjutkan ke 1400 ya. Namun ini memang resist cukup kuat ini. Kalau kita lihat 1340 ini resist cukup kuat ya. 1330 lah. Sekitar sini ya, tawar-tawar dikit. Ya, sini. Ini resist. Ini support. Sebelumnya jadi support, sekarang jadi resist. Namun dengan sentimen pemangkasan suku bunga, kemungkinan ini akan menarik. Akan sangat menarik untuk BSDE. Ada small akumulasi. Yang jualan YP, GRYU, yang masuk PD 13 miliar, LG 4 miliar, ZP 38 miliar, 3,8 miliar, DP 3,3 miliar ya. Cukup bagus BSD untuk perdagangan hari Senin. Namun tentu kita berharap dapat harga murah, kita lebih baik tunggu koreksi. Ini upside-nya terlalu kecil kalau kita coba entry di 1275. Sabar-sabar saja, harusnya akan ada koreksi. Tidak selamanya naik ya, tidak selamanya naik, kecuali memang di sini tidak diberi barang lagi. Kalau di sini tinggalan. Namun untuk ini kemungkinan memang akan sideways sekitar sini ya. Harapannya memang sideways di area-area sini 1150 sampai 1050, sideways bisa untuk swing trading. Atau jika memang masih terus pengen hold untuk jangka menengah panjang, tentu ini masih bagus. BSDE enjoy profit bagi sobat trading, entry di 1160-an sesuai rekomendasi Joy Trader pada tanggal 4 Oktober kita upload video di sini. Selanjutnya P1. Nah, ini udah dibuka semurah dulu. SMRA ya, SMRA enjoy profit bagi sobat trading sudah punya dari harga bawah. Dan ternyata prediksi Joy Trader kemarin kita akui salah ya, salah. Sebab pada akhirnya SMRA bertahan di atas MA20. Prediksi Joy Trader itu karena melihat BSDE yang koreksi sampai MA50 dan melihat P1 yang koreksi sampai MA50, berharap bahwa SMRA ini akan koreksi ke MA50, sehingga kita infokan bahwa lebih baik tidak entry di SMRA ya. Pada saat itu kita sampaikan seperti itu bagi sobat trader yang sudah punya dan tetap hold, enjoy profit. Ternyata harapan sobat trader untuk tetap hold SMRA adalah keputusan yang tepat, karena hari ini menguat, berpotensi breakout 720, namun belum terbukti ya, belum terbukti breakout, closing di 720. Jika besok tetap bertahan di atas 720, berarti breakout true breakout 720.
Sementara ini masih belum terbukti karena closingnya pas di 720. Kita lihat pada perdagangan besok hari Senin. Senin tanggal berapa ya? Senin tanggal 14. Ya, kita lihat Senin tanggal 14 besok bagaimana pergerakan saham properti, apakah akan masih menarik. Secara foreign flow cukup menarik untuk SMRA. Asing masuk 8 miliar, bahkan masuk terus. 3 Oktober masuk, 7 Oktober masuk, 8 Oktober masuk. Saat koreksi masih masuk meskipun tipis. Hari ini masuk lagi 8 miliar. Meskipun secara bandarmologi small distribusi, JP, YP, PD, SK jualan, yang masuk NI, KZ, RX, AK. Cukup besar masuknya. Enjoy profit bagi sobat trader yang tetap hold SMRA. Tentu ini sama dengan BSDE. Akan melanjutkan uptrendnya, sudah breakout EMA 200 dan potensial akan bagger pada waktunya bagi yang sudah hold dari harga bawah. Tentu sudah bagger ini. Kalau punya dari harga 550 ya, dan bertahan dengan volatilitasnya, dengan koreksi-koreksinya tetap di hold. Sekarang sudah bagger ya. Kita coba ukur. Karena ketika koreksi di sini sebenarnya harusnya sudah banyak sobat trader yang entry. Ya, 33%. Kalau dari bottomnya kita coba ukur sama dengan BSD tadi 44%. Oh, berarti memang kenaikannya yang paling banyak sementara ini BSDE. BSDE tadi sudah dari bottomnya sampai high-nya sudah 50%-an. Kalau SMRA baru 44%. Nanti kita coba bandingkan dengan emiten-emiten yang lain. Sebelum itu, SMRA kita lihat chart secara weekly-nya. Ya, chart secara weekly-nya cukup menarik ya. Upside-nya masih jauh. Apakah nanti akan bisa kembali ke harga 2000? Wah, mantap sekali kalau bisa kembali ke harga 2000 bagi sobat trader yang punya dari harga bawah. Ini benar menguji resisten 720 ya. 720 gagal di break, 720 gagal di break. Sehingga kalau mampu break 720, potensi akan ke 800. 720 menjadi resist kuat ini. Maka bagi sobat trader yang belum punya SMRA bisa entry buy on breakout. Kalau tetap kuat berada di atas 720, maka bisa entry di 720, 725. Buy on breakout ya. Kalau ada koreksi-koreksi 700 ya koreksi-koreksi wajar. Kalau memang ingin di hold meskipun koreksi bahkan average down ya disilahkan. Namun kalau ingin cut loss ya jika sudah buy on breakout seperti itu, cut loss-nya di 690 atau 695. Diatur sendiri, dianalisa sendiri kira-kira kuatnya berapa banyak untuk cut loss-nya. Menarik untuk secara weekly kita lihat nih, volume makin meningkat ya, volume makin meningkat, volume makin meningkat, volume makin meningkat, volume makin meningkat. Weekly minggu ini juga volume meningkat daripada koreksi di minggu kemarin. Namun kenaikannya ini cukup bagus, belum disertai dengan koreksi-koreksi yang dalam, sehingga memang akan uptrend kuat. Sebentar lagi akan golden cross dengan MA 200 untuk chart weekly-nya. Minggu ini asing masuk 36 miliar. Memang cukup besar ya asing masuk di sini, 36 miliar asing masuk. Enjoy profit bagi sobat yang masih hold dari harga bawah. Selamat, keputusanmu tepat, analisamu benar, maka lakukan terus, jalankan terus analisa masing-masing sebelum melakukan investasi jual beli saham. Selanjutnya P1, enjoy profit bagi sobat yang entry di P1 karena selain BSDE kita juga merekomendasikan P1 sebab sudah menyentuh ke MA 50-nya ya. Supportnya ada di 480 dan benar bertahan di 478 nih. 480 pasnya. Bertahan di 480, setelah kena 480 kemudian naik. Hari ini closing di 505. Cara bandarmologi netral.
namun asing masuk sebesar 4 miliar. Hari ini menguat 4,34%, yang jualan CC, PD, YB, BB, AR. Sedangkan yang masuk KZ, RX, YP, ZP, AK. Masing-masing yang masuk sebesar 4 miliar. Cukup menarik untuk SMRA. Untuk P1, maaf. Untuk P1 menarik. Target berikutnya menuju ke resisten ya, resisten di 530. Gagal di break beberapa kali. Kemungkinan ini akan ada usaha lagi untuk mencoba break resistennya P1 di 530. Bagi sobat trader yang belum punya dari harga bawah, bisa entry di sekitar 490. Harusnya pada saat koreksi kemarin. Ya, sekarang hanya tinggal average up ya. Hanya tinggal average up. 500 bisa untuk average up. Kalau pengen average up, kalau tetap mau dengan modal yang sudah ada, itu persilahkan. Kenaikan P1 ini juga sudah cukup tinggi ya. Coba kita ukur. Dari bottomnya 360. Oh, mantap nih. Oh, hampir sama. 44%. Hampir sama dengan SMRA, kenaikan P1. Kenaikan P1 hampir sama dengan SMRA. Yang paling besar masih kenaikannya BSDE, karena memang terlihat BSDE ada seperti spring ya, dibanting, berharap memang bandar ingin dapat harga yang sangat murah. Nih, bandar dapat harga yang sangat murah nih, 15 April. Wah, sekarang sudah floating profit cukup besar nih bandarnya. P1 enjoy profit bagi sobat yang sudah punya dari harga bawah. Bisa di hold untuk jangka menengah panjang, tentu masih bagus, sangat bagus, karena memang 4 bulan ke depan sektor properti ini yang akan menarik. Terlepas dari bagaimana sektor komoditas yang biasanya menarik tatkala ada konflik geopolitik, namun sektor properti jelas akan menarik sebab jelas akan terjadi pemangkasan suku bunga. Dan memang sudah terbukti uptrend sejak bulan Juli. P1 sudah break EMA 200 sejak bulan Juli. Sekarang sudah di atas EMA 200. Dan ini akan menguji ke resisten di 530. Kita lihat secara weekly-nya. Cara weekly ya, memang ini resistennya di sini. Kalau kita lihat memang cukup sideways ya, cukup sideways. Sempat naik, koreksi, naik, koreksi. Nah, makanya bagi sobat yang sudah punya dari harga bawah, di hold sampai kemudian patah tren. Kalau sudah patah tren, jangan tanggung-tanggung untuk jualan. Saat ini belum patah tren karena bertahan di support ya. Patah tren ketika turun dengan volume besar. Kalau ini turun dengan volume kecil, bahkan kenaikan hari ini dengan volume besar, maka cukup menarik. Asing masuk, masih bisa di hold untuk jangka menengah panjang. P1 harusnya akhir tahun bisa lah sampai 600 nih. Akhir tahun kemungkinan bisa sampai ke 600. Meskipun nanti akan ada turun, naik, turun, naik, turun, naik. Memang seperti itulah di pasar saham. Kalau mau yang naik terus ya di reksadana pasar uang. Selanjutnya CTRA, enjoy profit bagi sobat trader yang sudah punya CTRA dari harga 1300. Kita bahas di 4 Oktober bahwa 1300 kalau punya ya sudah cukup menarik ya. Harusnya dapat 1300, 1305 harusnya dapat untuk CTRA. Hari ini ada big akumulasi. Namun asingnya jualan. Yang cukup menarik ini asingnya malah jualan 35 miliar. CC, KK, BK ini ZP ini malah jualan. Yang masuk LG, BB, AK, EP, RX. Hari ini breakout resist 1380. Breakout resist 1380 dengan volume cukup besar. Bisa spekulasi buy on breakout. Kalau ada koreksi-koreksi ke 1380, bisa untuk jadi area buy. Dekat-dekat dengan 1380 menjadi supportnya saat ini. Setelah beberapa waktu yang lalu bertahan di 1300, harusnya ini nanti akan bertahan di atas 1380 ya. Enjoy profit bagi sobat yang sudah menjadi harga bawah, sudah floating profit cukup lumayan 7%-an kalau dari 1300-an ya.
7-8%. Enjoy profit. Dan ini memang sudah mengalami kenaikan, namun memang kenaikannya tidak sebesar yang lain. Coba kita ukur untuk JTRA dari bottomnya di bulan Juli ya. Juli. Karena ini memang saat April dia malah koreksi dalam. Hanya 28%. Untuk JTRA hanya 28%. Paling banyak kenaikannya ya di BSDE. Berarti memang pemimpinnya BSDE. Kalau di batubara pemimpinnya Adro. Maka bagi sobat trader yang ingin entry dengan berharap bahwa akan mendapatkan persentase profit yang cukup besar, bisa ke BSDE. BSDE, kemudian SMRA ini juga cukup kuat karena ternyata bertahan di EMA 20 terus menerus, asing juga cukup banyak masuk. Kemudian P1 baru JTRA. Kalau menurut Joy Trader, urutan emiten yang menarik di sektor properti adalah seperti itu ya. Tentu keputusan untuk entry di mana adalah masing-masing. Selanjutnya PANI. PANI ini juga cukup menarik. Normal akumulasi, secara bandarmologi asing masuk 25 miliar. Enjoy profit bagi sobat trader yang sudah punya dari tanggal 7 Oktober. Sama dengan yang lain, kita upload video tanggal 4 Oktober, kita infokan bahwa supportnya ada di 10.000 ya. Dekat-dekat 10.000 masuk. Dan ternyata baru sampai 10.300 sudah langsung diangkat naik. Closing di 11.300-an ini. 11.300-an. Nah, harusnya sobat trader saat koreksi itu justru beli bertahan di MA 20, kuat di MA 20. Kemudian koreksi-koreksi minor dengan tanpa volume. Hari ini menguat sampai ke 12.000 ya. Target tercapai bagi sobat trader yang sudah punya dari harga 10.300, enjoy profit sudah cuan luber. Nah, hari ini pun di channel tele tadi sempat kita info bahwa 11.200 ya, 11.275 bisa masuk ya. Ya, karena tadi di awal sih sempat naik. Di awal sih sempat naik ke 11.400, kemudian koreksi. Nah, pas koreksi itu di jam 9:10 kita info 11.275 bisa beli. Nah, kalau sobat trader tadi entry, sekarang sudah floating profit 6%-an. Tadi kita info karena kita lihat bahwa sektor properti semuanya sudah naik. Naik. PANI belum naik. Jam 9:10 PANI belum naik. Langsung kita info di grup channel tele, kebetulan Omat sama dengan low, harusnya tadi langsung HK. Dapat barang, sekarang sudah floating profit. Nah, saat ini bagi sobat trader yang sudah floating profit, bagaimana? Apakah dijual? Ya, masih bisa di hold tentunya. Masih bisa di hold. Ada potensi ini akan menuju ke 12.500 ya. Akan menuju ke 12.500. Volatilitasnya cukup tinggi, siap-siap untuk take profit saat ada candle reversal. Yang seperti ini juga sebenarnya belum patah tren, belum breakdown EMA 20. Ternyata yang bertahan EMA 20. Namun bagi sobat yang sudah punya dari ke bawah dan take profit di 12 ribuan ini juga tidak salah. Take profit di 10 ribuan juga tidak salah karena memang targetnya di situ. Ya sesuai targetnya masing-masing. Makanya kita harus membuat trading plan. Money manajemennya harus diatur. Trading plan-nya targetnya seberapa, cut loss-nya seberapa, buy area-nya di mana. Enjoy profit ya, Pani. Kita rekom tanggal 4 Oktober tadi pagi kita rekom lagi karena open sama dengan low. Harusnya profit Pani. Selanjutnya DILD, hari ini ada big distribusi meskipun ada asing masuk. Closing di 212, sempat menguat ke 218, namun ternyata closing di 212. Masih menarik untuk DILD. Jadi bagi sobat trader yang belum entry di saham properti, spekulasinya adalah bisa entry di DILD. DILD ini masih dekat dengan supportnya di 204. Tidak begitu jauh dan belum naik cukup signifikan. Asing juga masuk, volume meningkat.
maka cukup menarik untuk DLD. Ini sebentar lagi stokastik golden cross. Besok jika open sama dengan low, Senin open sama dengan low, maka bisa spekulasi buy HK. Atau jika mau antri dapat harga murah, ya 206 sampai 210 antri, tidak apa-apa. Kalau memang ingin dapat murah. Hari ini closingnya di 212. Harusnya tadi di akhir sesi berani beli 212. Karena 212 itu secara bid offer dia ada di kiri. Ada di kiri, memang banyak yang minta 212, namun tidak banyak yang HK. Nah, closing di 212 di akhir sesi ini sebenarnya kesempatan untuk beli di harga 212 daripada dapat harga di 214 sebelum penutupan, karena bisanya HK kalau saat itu. Jadi DLD masih menarik ya, bisa dipantau DLD. Besok kita ingatkan lagi di channel, semoga saja kita ingat. Untuk kita ingatkan di channel, DLD menjadi opsi lain bagi sobat trader yang belum entry di saham-saham properti. Daripada ketinggalan, DLD menjadi pilihan lain. Selanjutnya APLN. APLN, Asri kelewatan. Asri dulu. Asri ini yang menarik. Kita sudah cuan luber dari Asri ya. Ninja Profit bagi sobat trader yang sudah punya Asri dari average 206. Dari average 206 kita infokan ya, tanggal 4 Oktober. Tanggal 4 Oktober Asri menarik, harusnya bertahan di atas 200 menarik. Dan ternyata sempat ke 202, kemudian tetap bertahan. Enjoy profit bagi sobat trader yang justru entry di 202, 204, 206. Kalau sobat trader analisa sendiri dan mendengarkan informasi dari Joy Trader, harusnya semakin mantap, semakin kuat untuk entry. Inilah gunanya mendengarkan analisa orang lain untuk memantapkan analisa yang dimiliki sendiri. Begitu pula kami Joy Trader juga terkadang mendengarkan analisa-analisa dari teman-teman analis saham yang lain dalam rangka untuk memantapkan hasil analisa yang sudah kami ketahui berdasarkan pengalaman kami. Maka, sobat trader yang telah mendengarkan analisa dari Joy Trader harusnya analisa lagi, mantap, dan berani entry di Asri ketika turun di 204, 202, 206. Harusnya dapat average buy itu. Dan sekarang naik ke 238. Sudah floating profit 15%-an. Kalau dapat 206. Enjoy profit bagi sobat trader yang berani entry di 206. Setidaknya 210 ya. Ini 210 kemarin ketika koreksi. Saat koreksi ini kesempatan. Kita lihat ya ini secara teknikal. Volume meningkat. Tanggal 7 Oktober volume meningkat. 8 Oktober volume meningkat. Koreksi dengan volume kecil. Kesempatan justru beli di 210 closing price kemarin. Hari ini sudah dapat 13%-an kalau dapat 210. Small akumulasi, namun asing masuk 4 miliar. Mulai menaik lagi untuk Asri. Nah, bagi sobat trader yang belum punya bagaimana? Tunggu koreksi. Kalau mau kejar bagaimana? Ya kejar saja. Kita lihat besok hari Senin perdagangan, dia apakah open sama dengan low atau tidak. Kemudian rame atau tidak, sektor properti sedang rame atau tidak. Kalau memang siap dengan volatilitasnya Asri, maka harus siap juga dengan koreksi-koreksi, harus siap juga untuk mau average down. Kalau untuk saham-saham yang sudah uptrend seperti ini, kita usahakan buy price kita dapat yang best price. Dan jangan sampai cut loss, karena kalau cut loss, kita akan menyesal di kemudian hari ketika dia sudah melanjutkan uptrendnya. Bagi sobat trader yang sudah punya dari ke bawah, masih bisa di hold ya. Masih bisa di hold. Target TP-nya tentu di resist 260. Meskipun untuk sampai ke sana akan ada gocekan-gocekan, tidak apa-apa karena kita sudah punya dari harga bawah. Tetap tenang, floating profit kita akan terus berjalan. Seminggu sampai ke 260 tanpa entry baru, pasti pikiran kita lebih tenang daripada kita sudah jual di sini. Kemudian koreksi,
kita tidak berani beli karena harganya tanggung, lebih baik kita punya dari harga bawah, koreksi-koreksi kita tetap floating profit, tahu-tahu dinaikkan ke 260, tinggal TP. Trading brandnya seperti itu untuk ASRI. NJ Profit bagi sobat trader yang sudah entry di ASRI. Golden Cross stokastik, tinggal tunggu target TP terbaik untuk ASRI. Selanjutnya APLN, NJ Profit bagi sobat trader yang sudah entry di APLN. Kita juga info di tanggal 4 Oktober sama. Nah, 4 Oktober di sini ini dekat support kuat 115 ya. Dan bertahan di atas 115 benar, 116 mantul ya. Ini 116 nih, mantul. Harusnya sobat trader punya dari harga 116-an. 116, 117 harusnya punya. Ketika naik di sini harusnya sudah bisa TP, atau ketika di sini naik tanggal 9 Oktober harusnya sudah bisa TP. Kalau koreksi, kalau ternyata belum TP, koreksi, NJ Profit hari ini profitnya makin banyak. Sempat naik ke 128, koreksinya sampai di 125. NJ Profit bagi sobat trader yang masih hold APLN dari harga 117-an. Ya, NJ Profit sangat senang jika sobat trader benar-benar profit dari saham-saham yang memang adalah watchlist dari Joy Trader. Hanya Kija, ya, kita lihat Kija. Seperti yang Joy Trader katakan ya, Kija ini pergerakannya sangat susah dianalisa. Sempat menguat sampai ke 199. Ya, sempat menguat sampai ke 194. Kemudian dibanting, akhirnya melemah ke 183, koreksi 183. Inilah kenapa kita sampaikan sebelumnya bahwa lebih baik jadi penonton saja di Kija ini. Meskipun asing masuk terus, lebih baik kita jadi penonton saja di Kija, karena kita tidak akan siap dengan pergerakannya. Kalau di 194 ini kita sudah floating profit dan berharap bahwa akan dinaikkan sampai 200, ternyata dibanting, nah, apa jadinya? Kita nggak jadi TP, nggak jadi realized profit, nggak jadi floating profit, bisa jadi malah BEP, bisa jadi malah floating loss. Lebih baik kita entry di saham-saham yang bisa kita analisa. Ya, ini kita bahas dalam rangka untuk memberikan edukasi kepada sobat trader bahwa ada saham-saham dengan tipe seperti ini yang lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari sebab susah untuk dianalisa. Meskipun kalau naik ya dapatnya banyak. Namun ada lagi tadi opsinya di ASRI. Kalau naik dia juga floating profitnya bisa banyak. Hari ini volumenya besar, hampir sebesar dengan ketika rebalancingnya. Maka cukup menarik untuk ASRI. Kita tunggu lagi koreksi-koreksi untuk average up atau untuk entry baru. Silahkan. 226 ya, 226 menjadi supportnya. Koreksi-koreksi dekat situ bisa jadi area buy sekitar 226-an. NJ Profit bagi sobat trader yang sudah floating profit dari APLN, dari ASRI, dari PANI, dari CDRA, dari Pewon, dari BSDE. Itu yang kita rekom. Kita kebetulan tidak merekom SMRA dan Kija. SMRA tidak kita rekom karena tanggung, harganya kemarin tanggung. Berharap bahwa turun dulu ke 550, namun ternyata tidak turun-turun. Saking kuatnya bandarnya berarti ini. NJ Profit untuk sobat trader yang sudah punya properti. Masih bisa di hold untuk jangka menengah panjang. Terima kasih telah menonton video ini. Bagi sobat trader yang ingin dianalisa emiten-emiten tertentu, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga video ini memberikan manfaat untuk sobat trader semua, membantu sobat trader dalam menganalisa masing-masing sebelum mengambil keputusan untuk jual beli saham. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.